Jadi ada kenapa saya selalu menggunakan sholawat Jibril. Cuma ini tidak saya fatwakan karena ini terkait pengobatan. Tadi kan di grup juga sudah saya share itu. Jadi dari pengalaman saya atau dari para guru-guru saya dulu itu mengatakan bahwa sholawat yang tertua itu adalah sholawat Jibril, Pak. Sholawat Jibril itu punya pengaruh yaitu menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Kemudian sholawat Jibril itu ketika kita ucapkan atau kita syairkan di suatu tempat, itu seluruh makhluk itu memang mendekat kepada kita. Karena memang ada sebuah energi yang menenteramkan. Baik itu makhluk yang baik ataupun makhluk yang jahat ya. Jadi kalau jenengan nanti sebagai seorang pengobat, sholawat Jibril itu bisa dipakai untuk menenteramkan daripada sakit-sakit atau penyakit yang diakibatkan karena adanya makhluk-makhluk halus yang menempel kepada tubuh manusia. Jadi kalau jenengan ahli ruqyah, nah kita tidak perlu lagi pakai icip-icip yang membakar mereka karena yang mereka inginkan itu adalah ketentraman. Dengan sholawat Jibril itu kalau itu betul-betul kita matangkan dalam hati, selain kita tentram, di mana kita berada itu akan membawa ketentraman kepada seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Nah itu dari cerita-cerita para guru-guru saya yang dulu pernah memberikan cerita pada saya. Nah kemudian karena saya ini orangnya orang ilmiah, nah itu kalau dengar cerita itu pasti saya cari kenyataannya. Dan itu sering saya lakukan di berbagai macam tempat dan terutama juga untuk orang sakit. Itu bisa sebagai terapi bagi orang-orang yang hatinya tidak tentram dan pikirannya sering stres. Gitu. Jadi energinya gimana? Orang yang sering stres itu biasanya darahnya itu kental, Pak. Darah yang kental itu penuh dengan toksin, yaitu dengan menumbuhkan racun. Kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, secara otomatis berbagai macam penyakit yang mengerikan akan muncul. Nah, sholawat Jibril itu punya energi positif untuk membuat kita tenang. Nah, orang yang tenang itu darahnya itu atau fisiknya itu menjadi lentur. Dengan lentur itu kalau ada penyakit itu mudah sembuh. Nah, kemudian dari berbagai macam virus dan bakteri itu tunduk dengan sholawat Jibril itu. Itu saya perhatikan betul. Nah, jadi tes uji ilmiah saya gimana? Saya mengisi di sebuah tempat atau di media, contoh seperti air ini. Itu ketika tak isi sebuah bakteri yang radikal, itu kita sholawatin itu, ternyata bakteri itu hilang, Pak, dari dalam media itu. Jadi ini sangat penting, ya, sebagai seorang pengobat, jenengan kalau nanti mau mengamalkan sholawat Jibril itu sangat bagus sekali. Jadi kalau ada orang yang kena demit, wes nggak usah diruqyah macam-macam, disolawati saja, Pak. Diajak sholawat itu biasanya luar biasa fadilahnya. Nah itu sedikit pengalaman saya yang tadi juga sudah saya muat di dalam sosmed saya ya. Mungkin jenengan sudah ada yang membaca itu atau melihat itu. Nah itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebelum kita membahas yang lanjutan tadi. Tadi yang kita belum bahas itu masalah diabetes itu. Jadi